Selamat malam semuanya. Senang sekali kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Om Beni. Bagi yang belum tahu, beliau adalah seorang antropolog, arkeolog, dan geolog. Saat ini beliau berusia 64 tahun. Beliau ini awalnya bekerja di pertambangan untuk menemukan sumber tambang. Lalu beralih profesi, bekerja secara independen bersama timnya, menerima tawaran kontrak kerja untuk mencari dan menemukan artefak atau benda purbakala atau benda bersejarah, dan pastinya dalam ekspedisi perjalanan atau petualangannya ada pengalaman-pengalaman untuk mengungkap misteri yang ada di muka bumi ini. Selamat malam Beni, cerah sekali wajahnya malam ini. Selamat malam semuanya. Oke, begini Om. Kami sudah upload 3 video sebelumnya tentang keberadaan naga, pusaka tombak sambar langit, putri duyung, teori tentang tembok Zulkarnain, UFO dan alien. Tapi itu semua kan sudah banyak yang membahas dan bahkan banyak film-film yang menceritakan hal-hal tersebut. Dan kebanyakan orang menganggap itu cerita fiktif atau karangan. Bagaimana menurut Om? Ya, memang dan kalau di film itu kan sudah banyak dibumbui berbagai kisah lain yang sesuai dengan keinginan pembuat film atau sesuai skenario ya. Tentu saja awalnya itu dari dongeng mitos, tapi tidak bisa dipungkiri banyak film yang diangkat ke layar lebar yang sumber idenya dari kitab-kitab lama atau manuskrip yang di zaman ini dianggap hanya legenda. Padahal legenda itu tidak semuanya fiktif. Padahal benar adanya ya Om. Ya, benar sekali. Seperti kotak Pandora atau tabut Sulaiman. Bahkan di hikayat-hikayat Kasana Islam ada itu Ainul Hayat, air keabadian atau air kehidupan yang diangkat ke layar lebar. Ya, filmnya Johnny Depp, Jack Sparrow. Ah ya benar-benar Om, Jack Sparrow, air keabadian itu ya, air kehidupan. Nah, itu ada itu di filmnya itu. Gini Om, tapi ada baiknya kali ini kita ngomongin Nusantara aja dulu Om ya. Kalau ngomongin Nusantara, tentu saja Nusantara ini sangat kaya raya. Kekayaan kekayaan alamnya luar biasa. Sesuatu yang berlimpah tentu saja memancing orang atau pihak luar untuk berusaha bekerja sama awalnya, tapi sambil mengawasi kekuatan pemilik tentunya, dan akhirnya memicu keinginan untuk menjajah atau menguasai. Ah ya, salah satu sifat buruk manusia, keserakahan ya Om. Akhirnya timbul usaha penjajahan. Kamu pikir pihak asing ingin menguasai Nusantara karena apa? Rempah-rempah. Itu kan yang diajarkan oleh sejarah selama ini. Apakah itu tujuan utama? Gold, glory, gospel. Sudah jelas disebut gold. Jadi mereka dari awal mengincar emas Om. Tentu saja, kalau perkara rempah-rempah, mereka bisa berdagang. Kalau membeli emas, mereka beli pakai apa? Mata uang mereka. Berapa duit? Dan mata uang mereka buat apa di Nusantara? Kan nggak laku juga ya. Mau barter dengan apa, Mas? Mereka punya apa? Kemungkinannya ya mereka barter dengan teknologi mereka. Lama-lama mereka berpikir, kayak sekali Nusantara ini, emasnya banyak, nggak habis-habis. Lalu terjadilah usaha penguasaan atau penjajahan. Kekayaan alam tambang kita diangkut ke sana. Bahkan hingga saat ini Indonesia sudah merdeka. Ya, merdeka pun bahkan mereka belum berhenti. Bahkan lebih berani menguasai salah satu sumber yang terbesar.
Freeport. Bener ya Om ya? Ya, begitulah. Di zaman kerajaan nenek moyang kita kaya raya sekali berarti Om ya. Emasnya banyak. Terus dijajah 350 tahun. Berarti emasnya habis diangkut mereka semua. Emang Nusantara dijajah 350 tahun? Enggak lah. 3,5 abad itu kan proses penjajahan dan ada perlawanan. Jadi penjajahan atau penguasaan bukan tiga setengah abad. Dan pasti tidak semua emas berhasil diangkut ke sana semua. Kalau menurut saya ya sangat banyak sekali yang diambil, tapi gagal. Masih banyak emas kita. Jika emas yang sangat banyak itu tidak berhasil dikuasai semua, berarti masih dikuasai oleh pihak-pihak kerajaan. Tapi kan masa kerajaan saat Indonesia merdeka kan sudah lewat masanya. Banyak kerajaan runtuh atau sudah sepakat dengan menyatu membentuk negara Indonesia. Terus di mana emasnya, Om? Ya, bisa ditanyakan kepada raja saat itu yang memproklamasikan Indonesia. Bapak Insinyur Soekarno, Bung Karno. Kok raja sih, Om? Presiden kan? Ya, kan raja itu hanya istilah, hanya anggapan saja. Lagian beliau kan presiden yang ingin jadi raja. Kok bisa, Om? Pernah diangkat presiden seumur hidup kan? Apa itu namanya kalau bukan raja? Oh, ya ya ya. Terus kalau kita tanya rahasia tentang Nusantara kepada beliau, Bung Karno, iya apa mungkin Om? Kan beliau sudah tidak ada, sudah wafat, meninggal dunia. Kata siapa? Ya sejarahnya seperti itu. Eh, kan makamnya di Blitar, faktanya seperti itu. Fakta yang mana? Apa berani bongkar makamnya untuk membuktikan? Bentar. Om mau bilang bahwa Bung Karno masih hidup. Ya memang sih saya juga pernah lihat atau dengar pengakuan orang-orang yang pernah bertemu, terus ada yang bilang beliau itu moksa, bahkan ada yang ngaku-ngaku sebagai beliau. Kalau kisah dan teori semacam itu sudah banyak Om, dan tidak menjawab bagaimana beliau masih hidup hingga di usia berapa ya, 122 tahun. Menurut Om, beliau masih hidup. Bagaimana dengan kondisinya di usia 122 tahun ini? Beliau masih hidup, kondisinya sehat bugar, tampak seperti masih berusia 60 tahun, bahkan lebih bugar dibanding dengan manusia di usia 60 tahun pada umumnya. Om bilang seperti itu, sepertinya Om tahu betul. Bung Karno usia 122 tahun, tampak seperti 60 tahun, dan lebih bugar, sehat walafiat dari orang berusia 60 tahun pada umumnya. Kok bisa, Om? Ya, semuanya itu karena ada sebab, ada sesuatu yang membuat beliau seperti itu. Dan apakah ada salah satu yang ngaku-ngaku sebagai beliau itu benar? Enggak lah, yang mengaku-ngaku sebagai beliau itu tidak benar. Kalau yang mengaku pernah bertemu sesaat, itu bisa jadi benar. Dan beliau ini, Bung Karno, hidup wujud beneran ya Om? Bukan moksa dan hidup di alam lain atau dimensi lain. Terus keluarganya apa tidak tahu? Beliau hidup wujud nyata, bukan moksa ya. Kalau keluarganya ya mungkin pasti ada yang tahu, tapi tidak semua. Dan bagaimana beliau bisa hidup selama itu dalam kondisi sehat bugar?
Terus kalaupun beliau masih hidup, beliau sekarang tinggal di mana? Itu harus dikisahkan awal mulanya. Dan itu agak berat ya, karena nantinya akan khawatirnya menyinggung banyak hal-hal lain. Salah satu contoh awal mulanya gimana itu, Om? Salah satunya ya yang menarik dan berhubungan dengan cerita rakyat, agar kita semua tahu bahwa cerita rakyat tidak selalu mitos, yaitu tentang Joko Kendil atau Jaka Kendil. Joko Kendil, Om. Iya, Joko Kendil. Beliau itu gurunya Bung Karno. Oh, Joko Kendil itu kan seorang anak laki-laki yang bentuk tubuhnya atau perawakannya menyerupai kendil atau periuk untuk memasak nasi. Lalu melamar putri raja, lalu raja bikin sayembara. Intinya Joko Kendil akhirnya berubah jadi pemuda tampan. Begitu ya, Om ya. Begini, bagi pendengar setia dan pemirsa bisa browsing tentang kisah Joko Kendil. Terus Joko Kendil kan juga di masa yang berbeda dan apa masih hidup, Om? Ya, beliau masih hidup dan menjadi guru Bung Karno waktu itu. Maksudnya masih hidup hingga kini? Ya, mungkin ya. Terakhir tahun 2014, beliau sudah tinggal di dasar laut. Wait, Om. Ini nanti kita bahas hingga awal mula kejadian ya, Om ya. Cuma ini kan hampir di luar konteks bincang-bincang kita malam ini, dan sepertinya pemirsa saya harus mute dulu percakapan dengan Om Benny karena khawatir harus mungkin menyerempet hal lain. Apakah karena ini apa ya, masih bernuansa pemilu dan kondisi bangsa sedang banyak hal yang terjadi. Mungkin kita harus mute dulu agar saya bisa berdiskusi dengan Om Benny. Baik pemirsa, sangat lama obrolan saya dengan Om Benny. Ini tadi kami bahas semuanya, bahkan di luar ekspektasi saya. Kami bahas dari awal mula kejadian hingga saat ini. Tapi yang jelas pembahasan kami bukan sekedar tentang pengakuan orang yang bertemu dengan Bung Karno hanya sesaat terus menghilang. Tapi kita bahas dari awal mula kejadian. Benarkah Bung Karno masih hidup? Bagaimana beliau bisa hidup selama ini dengan kondisi sehat walafiat, bugar? Apakah pemerintah tidak tahu? Tapi sangat sayang sekali pemirsa dan pendengar setia jika kita buka-bukaan semua saat ini. Kenapa? Karena subscriber kita cuma baru sekian. Jika kita ungkap buka-bukaan hanya akan jadi bahan obrolan kayak apa ya, di depan rumah sama tetangga gitu ya. Ayo kita buka-bukaan, apakah benar Bung Karno masih hidup? Tapi pastikan, tolong dibantu subscriber setidaknya 100.000 subscriber kalau bisa, agar apa yang kita sampaikan tidak sekedar jadi obrolan yang sempit. Ayo kita buka-bukaan, benarkah Bung Karno masih hidup? Selamat malam semuanya, terima kasih.